Julia, tempat tanggal lahir ini Makassar 12 Juli 1966. Jadi kalau anak-anak zaman now mengatakan katanya ini saya sudah lolita, lolos 50 tahun ya. Sekarang sudah 56 menjelang 57. Anak itu ada 4 orang dan pekerjaan itu awal saya masuk sebagai PNS itu tahun 1998. Masih istilah Depnaker ya, Departemen Tenaga Kerja. Kebetulan saya ditempatkan di Kanwil Depnaker Provinsi Sulawesi Selatan. Dan dengan adanya perubahan regulasi, nama ini pun sekarang berubah menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk jabatan saat ini adalah sebagai pengawas ketenagakerjaan, dan kebetulan juga saya pernah mengikuti diklat spesialis K3 konstruksi bangunan. Ini ada alamat kantor dan ada juga nomor telepon serta nomor HP. Karena waktu kita di sini terbatas, siapa tahu setelah materi ini masih ada hal-hal yang ingin kita komunikasikan, silahkan via telepon atau via WA. Tapi mohon maaf, perkenalkan diri dari siapa untuk saya jawab, ya. Silakan, jadi boleh kita telepon, boleh lewat WA. Tapi mohon maaf, sebelum ditelepon atau WA, mohon perkenalkan diri dari siapa untuk saya jawab. Ini mungkin perkenalan saya pada pagi hari ini sebelum kita masuk ke materi tentang K3 konstruksi. Oke. Kita lanjut ya ke materi. Nah, di sini ada latar belakang permasalahan. Berdasarkan data, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, konstruksi itu masuk dalam pembidangan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 170 mengatur bahwa untuk konstruksi itu masuk dalam pembidangan sektoral. Nah, kalau kita lihat di sini data kecelakaan sektoral di sini, ternyata konstruksi itu menempati urutan tertinggi sebesar 31,9%. Jadi ada yang mengatakan katanya konstruksi itu adalah penyumbang kecelakaan terbesar. Kemudian disusul dengan sektor industri 31,6%, transportasi 9,3%, kehutanan 3,8%, pertambangan 2,6%, lain-lain itu ada 20%. Ya. Kemudian data penyebab kecelakaan sektor konstruksi itu rupanya jatuh menempati urutan pertama sebesar 26%. Jadi dari data 31,9% tadi itu jatuh itu menempati urutan dari data 31,9%, 26% di dalamnya itu adalah jatuh. Kemudian disusul dengan terbentur ada 12%, tertimpa 9%, mesin dan alat 8%, alat tangan 7%, transport 7%, lain-lain itu ada 6%. Kemudian kita lihat lagi latar belakang permasalahan lainnya di sini, bahwa ternyata kegiatan konstruksi itu merupakan unsur penting dalam pembangunan. Kenapa dikatakan penting dalam pembangunan? Karena suatu daerah itu tidak akan maju tanpa adanya pembangunan. Ya. Oleh karena itu, siapapun tidak boleh melarang kita ketika kita ingin melakukan pembangunan. Sepanjang kita punya izinnya, kita punya anggarannya, kita punya lokasinya, silakan kalau kita mau membangun. Hanya saja pada saat kita melakukan pembangunan di sini, rupanya ada dampak-dampak yang tidak kita inginkan menyangkut aspek K3 dan lingkungannya. Sehingga pada saat kita melakukan pembangunan, kita diminta untuk memperhatikan standar dan ketentuan yang berlaku. Ya. Apa saja standar atau ketentuan? Macam-macam, banyak di sini aturan. Salah satu di antaranya ini. Di antaranya adalah ini. Pertama yaitu diatur. Pertama yaitu diatur di dalam Undang-Undang 170. Di Undang-Undang 170 tentang keselamatan kerja di sini, salah satu pasalnya yang mengatur masalah syarat-syarat keselamatan kerja di pasal 3.
di poin A ada tertulis di situ di pasal 3 huruf A, di situ katanya mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan. Sehingga dalam rangka mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan, konstruksi ini mengambil bagian penting. Sehingga peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 170 yang mengatur masalah konstruksi tadi saya katakan masuk dalam pembidangan sektoral yang diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1980 tentang K3 Konstruksi Bangunan. Kemudian, karena leading sektornya pembangunan ini banyaknya di PU, sehingga oleh Menteri PU dan Menteri Tenaga Kerja membuat suatu surat keputusan bersama nomor 174 tahun 86 dan 104 tahun 86 tentang K3 pada tempat kegiatan konstruksi beserta pedoman pelaksanaan K3 pada tempat kegiatan konstruksi. Jadi, secara umum konstruksi K3 konstruksi itu diatur di Permenaker 180, tetapi teknis pelaksanaannya ada di SKB 174. Nah, kita lihat di sini apa saja yang diatur di Permenaker 180. Permenaker 180 itu mengatur dua kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban administratif dan yang kedua adalah kewajiban teknis. Ya. Nah, apa saja yang diatur di kewajiban administratif ini ada kita lihat di bab 1 yaitu ketentuan umum. Ada istilah-istilah atau pengertian. Silahkan Bapak dan Ibu baca buku peraturan perundang-undangannya, tidak usah kita bahas di sini. Kita hanya membahas pasal 2 saya ke bawah. Di pasal 2 mengatakan bahwa setiap pekerjaan konstruksi ini wajib dilaporkan ke direktur atau pejabat yang ditunjuk. Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini adalah Disnaker Trans Prop Sulsel kalau dia di Sulawesi Selatan. Kalau kita di Sulawesi Selatan adalah Disnaker Trans Prop Sulsel. Kenapa ke Disnaker Trans Prop Sulsel? Karena untuk K3 ini masuk dalam leading sektor bidang pengawasan ketenagakerjaan. Sementara berdasarkan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah mengatakan mengatur di dalamnya tentang mengatur bahwa pengawasan ketenagakerjaan di kabupaten kota sudah tidak ada lagi, semua ditarik ke provinsi. Sehingga pengawasan ketenagakerjaan adanya di Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi karena Provinsi Sulawesi Selatan ini daerahnya luas, kita tidak bisa menjangkau semua, sehingga Disnaker Trans Prop Sulsel ini membentuk beberapa UPT yang membawahi beberapa kabupaten kota. Contohnya misalnya UPT wilayah 1 Parepare berkedudukan di kota Parepare membawahi wilayah Kabupaten Baru, kota Parepare sendiri, Kabupaten Sidrap, Pinrang, dan Enrekang. Jadi ketika Bapak dan Ibu mengerjakan proyek konstruksi, silakan melapor di salah satu kabupaten tadi, silakan melapor ke UPT wilayah 1 Parepare. Kenapa ini wajib dilaporkan? Karena ketika Bapak dan Ibu melaporkan ini, maka Disnaker Trans setempat atau UPT setempat akan menerbitkan 2 buku. Buku yang pertama yang kita terbitkan adalah tentang buku wajib lapor pekerjaan konstruksi. Ya, yang di dalamnya mencakup jumlah tenaga kerja yang kita gunakan, berapa lama kontraknya, pekerjaan apa saja yang kita kerjakan, dan peralatan apa yang kita pakai di sana. Ya. Kemudian buku kedua yang kita terbitkan adalah buku tentang akte pengawasan pekerjaan konstruksi. Di buku akte pengawasan pekerjaan konstruksi ini, ketika ada pengawas ketenagakerjaan datang melakukan pemeriksaan di lokasi proyek Bapak dan Ibu dan menemukan hal-hal yang berkaitan dengan K3 yang perlu diperbaiki, maka dia akan menulis di buku akte pengawasan tadi. Ya, di buku akte pengawasan tadi. Kemudian ini kita pantau, entah oleh pengawasnya sendiri, ataukah misalnya ada pengawas lagi masuk ke
ke lokasi proyek Bapak dan Ibu, maka dia akan meminta 2 buku tadi. Dia akan periksa siapa yang pernah masuk di sini, apa yang disarankan, dijalankan oleh perusahaan. Kalau tidak, kenapa? Kenapa ini kita lakukan? Karena kaitannya dengan pasal 3 ayat 1. Dilakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ya. Kemudian di pasal 3 ayat 2 mengatakan bahwa ketika Bapak dan Ibu mengerjakan rekonstruksi, maka wajib membentuk unit K3. Salah satu unit K3 yang ada di lokasi proyek Bapak dan Ibu adalah P2K3, Panitia Pembina K3. Ya. Persyaratan pembentukan P2K3 pertama, menggunakan tenaga kerja 100 orang atau lebih. Yang kedua, sekalipun tenaga kerjanya kurang dari 100 orang, tetapi potensi bahayanya tinggi, maka tetap wajib membuat P2K3. Berdasarkan tadi data di awal yang saya sampaikan, bahwa ternyata konstruksi itu adalah penyumbang kecelakaan terbesar, sehingga untuk konstruksi itu wajib membentuk P2K3. Ya. Struktur organisasi P2K3 ini terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Ketua itu harus pimpinan puncak perusahaan atau top management. Kalau di proyek boleh shift manajernya atau PM-nya, project manajernya. Ya. Kemudian sekretaris P2K3 berdasarkan peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa sekretaris P2K3 itu harus ahli K3. Ya, jadi sekretaris P2K3 itu harus ahli K3. Kemudian di keanggotaan sedapat mungkin kita tempatkan orang-orang yang paham tentang K3. Ya. Nah, dalam satu proyek apabila ada 2 atau 3 ahli K3 di dalamnya, maka satu boleh duduk sebagai sekretaris P2K3, duanya ini harus menjadi penanggung jawab di keanggotaan. Ya. Nah, pada saat Bapak sudah membentuk struktur organisasi P2K3 ini, maka yang menjadi begitu selesai ini dibentuk, maka itu akan dimintakan pengesahan Kenaker. Ketika Bapak dan Ibu meminta pengesahan ini Kenaker, maka yang menjadi sekretaris P2K3 wajib melampirkan pertama SKP-nya, surat keputusan penunjukan bahwa Anda selaku ahli K3 di perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, wajib melampirkan kartu legitimasi. Dan yang ketiga, wajib melampirkan sertifikat bahwa Anda telah mengikuti pelatihan ahli K3. Ya. Nah, apabila Bapak dan Ibu selesai mengikuti pelatihan ini dan Anda dinyatakan lulus, oleh panitia nanti akan mengirim biodata Bapak dan Ibu ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk diterbitkan SKP, sertifikat, dan kartu legitimasi. Inilah yang menjadi bahan lampiran pada saat Bapak dan Ibu mengurus pengesahan P2K3. Ya. Ini yang menjadi bahan lampiran nanti pada saat Bapak dan Ibu mengurus pengesahan P2K3. Kemudian di pasal 3 ayat 3 mengatakan bahwa ketika Bapak dan Ibu mengerjakan rekonstruksi, maka wajib membuat program K3 atau safety plan. Program K3 atau safety plan. Atau kalau di orang PU mengatakan ini RKK ya, rencana keselamatan konstruksi atau safety plan atau program K3. Nah, kewajiban ini bukan saja diatur di 180, tetapi Permen PU pun, Permen 10 tahun 2021 kemarin sudah mensyaratkan apabila Bapak dan Ibu mengikuti lelang atau tender, maka harus membuat RKK atau SMKK. RKK
Ibu tidak membuat RKK ini, maka Anda dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tender atau lelang. Ya. Kemudian di pasal 4 mengatakan, apabila terjadi kecelakaan kerja di lokasi proyek Bapak dan Ibu, maka wajib dilaporkan ke direktur atau pejabat yang ditunjuk maksimum 2 kali 24 jam. Ya, maksimum 2 kali 24 jam. Kenapa ini wajib dilaporkan? Karena pada saat Bapak dan Ibu melaporkan ini, maka pengawas ketenagakerjaan akan turun melakukan investigasi di lokasi terjadinya kecelakaan. Kenapa ini kita lakukan? Untuk mengetahui apa penyebab kecelakaannya, supaya tidak terjadi kecelakaan yang sama untuk kedua kalinya di situ. Ya. Nah, inilah kewajiban administratif yang perlu Bapak dan Ibu ketahui ketika kita mengerjakan pekerjaan konstruksi. Selanjutnya, kita masuk ke kewajiban administratif. Di kewajiban administratif di sini ada tempat kerja, ada peranca, ada tangga dan tangga rumah, ada alat angkat, kabel baja, tambang, rantai, dan alat bantu, mesin-mesin, pesawat operator, dan peralatan konstruksi. Yang pertama kita bahas dulu adalah tempat kerja dan alat kerja. Di dalam Permenaker 180 mengatakan bahwa apabila Bapak dan Ibu mengerjakan proyek konstruksi, maka sebelum pekerjaan itu dimulai, maka sekelilingnya harus diberi pengaman. Oleh karena itu, di beberapa pekerjaan konstruksi, kalau kita lihat, sebelum pekerjaan itu dimulai, maka sekelilingnya itu dipagar, diberi pagar keliling. Ya, kalau dia pagar seng itu biasanya setinggi 2 meter. Kalau dia untuk pekerjaan jalan biasanya penandaan saja kita kasih pagar berupa pion-pion, kemudian kita tarik, kita kasih batas garis semacam garis polis lain. Ya, kita tarik ke situ menandakan bahwa di sini ada pekerjaan jalan. Ya. Kenapa ini dipagari? Karena tidak dimungkinkan sembarang orang masuk ke dalam, karena di dalam itu banyak sumber-sumber bahaya. Dan kemudian lokasi yang dipagari tadi itu harus kita sediakan pintu untuk orang keluar atau masuk. Dan biasanya depan pintu itu tadi tertulis dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan. Kenapa? Kan itu tadi. Di dalam itu banyak sumber-sumber bahaya. Ya. Tapi kalau misalnya saya ada perlu mau ketemu misalnya dengan Pak Dodi. Begitu saya melangkah masuk, maka security ini akan keluar, Ibu. Ada perlu apa, Bu? Kan? Nah, artinya bahwa security ini adalah pengamanan pertama sebelum kita masuk ke dalam. Dia menanyakan ke kita perlu apa. Sebelum dipastikan apa keperluannya, itu dilarang kita masuk. Kenapa? Karena itu tadi di dalam banyak sumber-sumber bahaya. Kemudian kalau saya bilang, Pak, saya mau ketemu dengan Pak Dodi. Kalau Pak Dodinya misalnya belum datang, biasanya security akan bilang, oh belum datang Bu, Pak Dodi, mungkin setengah jam lagi lah. Nah, kalau dia bilang begitu, biasanya kita bilang, oh iya Pak, enggak apa-apa, saya tunggu aja Pak Dodi daripada saya pulang. Nanti belum sampai ke rumah, Pak Dodi sudah datang. Nah, ketika kita mengatakan bahwa mau menunggu, maka security ini akan menunjukkan kita tempat. Oh iya Bu, silakan. Menunjukkan kita tempat untuk menunggu. Artinya bahwa tempat yang kita ditunjukkan menunggu itulah tempat teraman sementara. Karena mau tidak mau kita mau ketemu dengan Pak Dodi, kita ada urusan dengan Pak Dodi. Tapi yang namanya manusia, kadang-kadang kita ditunjukkan tempat menunggu, tidak sadar kepala kita celengak-celenguk ke kanan, ngelihat pekerjaan. Tidak sadar kita bablas ke dalam. Ya. Nah, yang kedua, kalau memang Pak Dodi sudah datang, biasanya security ini akan bilang, oh ya Bu, Pak Dodi ada. Begitu dia bilang ada, maka dia akan meminta ke kita tanda pengenal. Ibu bisa minta tanda pengenalnya? Begitu kita kasih tanda pengenal, dia kasihlah kita kartu visitor, menandakan bahwa kita adalah tamu untuk masuk ke dalam. Dari paling tidak kita diberi helm pengaman dan sepatu safety. Kemudian security ini akan menunjukkan kita jalur yang akan kita lewati. Dia akan menunjuk, Bu, silakan ruangannya Pak Dodi, Ibu lurus ke sana,
mentok ibu belok kiri atau belok kanan. Pintu pertama atau pintu kedua ruangannya Pak Dodi. Artinya bahwa jalur yang kita ditunjukkan tadi itu untuk lewat, itulah jalur teraman sementara karena mau tidak mau kita mau ketemu dengan Pak Dodi. Nah, jalur-jalur tadi ini harus bebas dari potongan-potongan material yang bisa membuat orang tersandung dan harus bebas dari tumpahan-tumpahan minyak atau oli yang bisa membuat orang terpleset. Jadi kalau ada minyak atau oli, siram dia pakai pasir supaya tidak licin. Kemudian jalur-jalur tadi ini harus ada penerangan. Kalau penerangan alam tidak mencukupi, tambahkan dia dengan penerangan buatan. Ya, tambahkan dia dengan penerangan buatan. Kasih balon lampu di situ, supaya kelihatan bahwa ini jalur untuk orang keluar atau masuk. Kemudian yang membuat juga kita kesal, saya pun demikian. Sebelum saya paham tentang ketiga, ketika saya masuk lokasi proyek, saya dimintai tanda pengenal tadi. Kadang-kadang saya seuzon ya, kadang-kadang saya seuzon. Saya biasanya merasa bahwa mungkin saya dicurigai mau mengambil sesuatu di dalam. Padahal saya hanya mau ketemu dengan Pak Dodi. Tapi perlu Bapak dan Ibu ketahui, kenapa ini tanda pengenal diminta oleh security? Karena security ini akan mengamankan kita. Pada saat kita masuk ke dalam tadi, terjadi sesuatu dengan kita, maka dia akan mudah menghubungi keluarga atau teman sesuai dengan alamat yang ada di tanda pengenal tadi. Dan kita akan teridentifikasi siapa orangnya. Ya? Nah, kemudian yang biasa juga saya dapati di lokasi proyek itu biasanya adalah penempatan material yang kadang-kadang ditumpuk. Misalnya, kita simpan semen sebelah kanan itu, kita simpan besi di situ. Sebelah kanan kita simpan besi, kemudian di atasnya besi kita simpan lagi papan atau balok, di atasnya papan atau balok ini kita simpan lagi semen. Jadi ketika tenaga kerja ini butuh besi, dia tidak bisa langsung menarik besi ini. Kenapa? Karena dia atas bisa tumpah. Jadi paling tidak dia butuh waktu dulu 1/4 jam untuk menurunkan semen, papan atau balok, baru dia bisa tarik besi. Ya. Nah, kalau kita sudah menghitung bahwa dalam 1 jam tenaga kerja itu bisa menghasilkan 4 rangkaian pembesian, maka impossible ini akan tercapai. Maksimum mungkin yang tercapai hanya 3, salah-salah hanya 2. Ya. Kemudian di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa waktu kerja itu adalah 7 jam 1 hari, 40 jam dalam 1 minggu untuk waktu kerja 6 hari kerja. Dan 8 jam 1 hari, 40 jam 1 minggu untuk waktu kerja 5 hari kerja. Jadi biasa kita sebut 740 dengan 840. 740 6 hari kerja, 840 5 hari kerja. Ya. Nah, untuk pekerjaan konstruksi rata-rata dia menggunakan waktu kerja 740. Kenapa? Karena biasanya hari Sabtu dia terima gaji. Ya. Nah, kalau misalnya kita membayar upah tukang, misalnya dalam 1 hari sesuai dengan upah minimumnya, misalnya dalam 1 hari kita bayar dia misalnya 140.000 sesuai dengan upah minimum yang berlaku di situ, kita bayar dia 140.000 untuk waktu kerja 7 jam dalam 1 hari. Maka dalam 1 jam kita bisa dalam 1 jam kita membayar dia 20.000. Ya. Kalau kita bayar dia 140.000 1 hari untuk waktu kerja 7 jam, maka dalam 1 jam kita bayar dia 20.000. Kita bayar dia 20.000 untuk menghasilkan 4 rangkaian pembesian. Kalau yang tercapai hanya 3, rugi tak kita? Rugi ya? Rugi kita 1 rangkaian dengan nilai Rp5.000. Nah, berdasarkan hasil penelitian mengatakan bahwa waktu kerja efektif
seorang tenaga kerja itu, baik dia menggunakan waktu kerja 7.40 maupun 8.40 itu, ternyata waktu kerja efektif seorang tenaga kerja itu hanya 5,5 jam. Nah, kalau waktu kerja efektif hanya 5,5 jam, sementara waktu kerja yang kita terapkan di perusahaan kita adalah 7.40, kira-kira kemana yang 1,5 jam itu? Kemarin ada yang bilang, Bu, istirahat, Bu. Saya bilang, iya, istirahat. Tapi ingat ya, di Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengatakan bahwa apabila pekerja atau buruh itu bekerja 4 jam terus-menerus, maka wajib diberi waktu istirahat sedikit-dikitnya setengah jam. Tapi jarang kita diberi waktu istirahat setengah jam. Rata-rata kita diberi waktu istirahat 1 jam untuk kita istirahat, sholat, dan makan. Berarti itu di luar waktu kerja tadi, ya. Terus kemana? Berarti itu berarti itu luar jam kerja, bukan masuk dalam 7.40. Terus kemana ini yang 1,5 jam tadi? Yang 1,5 jam itu rupanya itu tetap namanya istirahat, tapi ada namanya istirahat curian. Contohnya gini, istirahat curian yang pertama, misalnya Pak Mufti bilang begini ke Pak Halid, Pak Halid tolong angkat semen dari A ke B. Oleh Pak Halid diangkat semen ini dari A ke B. Sampai di B, Pak Halid tidak langsung balik, tapi dia istirahat dulu sejenak, tarik nafas, capek. Tidak butuh waktu lamanya, 2-3 menit. Tapi kalau 10 kali dia angkat semen, sudah berapa? Sudah 30 menit. Istirahat curian yang kedua, misalnya gini, sudah tadi selesai istirahat yang 1 jam itu, Pak Mufti bilang begini, Pak Halid, ayo Pak Halid, sudah waktu kerja lagi, sudah selesai jam istirahat. Pak Halid bilang begini ke Pak Mufti, Pak Mufti, tangguh Pak Mufti, masih ada saya punya kopi setengah cangkir, masih ada rokok setengah batang. Saya habiskan dulu baru saya masuk ke dalam, baru saya lanjut kerja. Dengan bijaknya Pak Mufti, oh iya Pak, silakan. Sambil menikmati kopi dan rokok tadi yang setengah batang, rokok setengah cangkir, kopi yang setengah cangkir dan rokok yang setengah batang tadi, kadang-kadang Pak Halid ini bablas lagi setengah jam. Sudah berapa kalau kita akumulasikan? Sudah 1 jam. Belum lagi Pak Halid sudah masuk kerja. Sementara dia bekerja, datang ibu dia yang colek. Pak Halid, lamanya baru kita ketemu, bla bla dan sebagainya. Pak Halid ini, karena cewek cantik juga yang colek dia, bukannya dia lanjut bekerja, dia malah balik ke ibu dia, oh iya Bu Dian, lamanya baru kita ketemu, bla bla dan sebagainya. Ya, kadang-kadang bablas lagi setengah jam. Sudah berapa? Sudah 1,5 jam. Kemarin ada yang bilang begini, Bu, apa itu tidak boleh? Saya bilang itu boleh karena itu manusiawi. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa dari waktu kerja 7.40 saja itu kita sebenarnya sudah rugi 1,5 jam. Kalau kita rupiahkan, kita rugi 30.000. Jangan lagi kita menambah kerugian kita dengan penempatan material yang ditumpuk, karena makin banyak kita punya kerugian. Tadi kita rugi 5.000, tambah 30.000, sudah berapa 35.000? Biasa kontraktornya, berapa sih Bu nilainya 35.000 itu? Nilai proyek saya 10 ekor, kacilin katanya. Tapi perlu Bapak dan Ibu ketahui, itu untuk 1 orang. Kalau kita menggunakan tukang 10 orang, kali 35.000 berapa? 350.000 1 hari. Kalau 10 hari berapa? 3.500.000 1 bulan berapa? Besar juga Pak. Ya. Kemudian, oleh karena itu di beberapa perusahaan jasa konstruksi kemarin, banyak yang saya dapati untuk penempatan material ini kadang-kadang dia buatkan rak. Jadi untuk besi itu
Dia buatkan rak, jadi besi yang paling besar dulu di bawah, baru makin ke atas makin kecil. Kemudian di samping itu dia tulis bahwa ini besi 14, besi 10, dan sebagainya. Jadi ketika tukang ini butuh besi, tidak butuh waktu lama untuk dia bisa menghasilkan jasa. Dia hanya lihat, oh saya butuh besi ini langsung tarik. Oke. Tapi ini tidak mutlak harus kita buatkan rak. Kita simpan di bawah pun boleh. Simpan di bawah tapi jangan tumpuk. Misalnya simpan besi di sebelah kanan, di belakangnya besi sana, kita simpan misalnya papan atau balok susun di situ. Sebelah kiri kita susun semen, itu boleh. Dan sediakan jalur untuk orang keluar atau masuk. Gitu ya. Kemudian yang menjadi pemandangan umum juga yang biasa saya dapati di lokasi proyek yaitu kadang-kadang kalau ada pekerja sementara bekerja di atas, dia butuh sesuatu, dia hanya berteriak ke bawah, Pak Halid minta tolong itu sendok-sendok. Dengan lincahnya Pak Halid melempar sendok-sendok ke lempar ke atas. Di dalam ketiga itu sedapat mungkin kita hindari. Kenapa? Karena kalau kita lempar ke atas, kalau dia langsung terima tidak masalah. Tapi meleset sedikit, ada orang kerja di bawah, orang bisa kena celah. Ataukah dia terima tapi terlalu kencang lemparan kita, kadang-kadang tangan dia lecet. Jadi sedapat mungkin masukkan dia dalam satu wadah, entah itu ember-ember, entah itu kita manfaatkan kantong-kantong semen yang ada. Masukkan situ, kita ikat ujungnya, baru kita olor pakai katrol ke atas. Berteriak, Pak ini Pak, silakan diambil. Selesai dia akan berteriak lagi, Pak Halid ambilin tempatnya. Ya. Kemudian untuk alat kerja itu yang perlu kita perhatikan adalah sisi-sisi bagian tajamnya. Kenapa? Karena sumber bahaya di sisi bagian tajamnya. Contohnya misalnya skop. Skop itu kalau sudah tidak kita gunakan lagi, apabila sudah tidak kita gunakan lagi, dalam proses penyimpanan misalnya, sedapat mungkin kalau kita simpan di bawah, telungkupkan dia. Atau kalau kita simpan, kita sandarkan di dinding, sedapat mungkin sisi bagian tajam itu atau bagian bawahnya yang tajam itu sedapat mungkin menancap ke tanah. Lebih bagus lagi kalau menancap ke tanah menghadap ke dalam. Kenapa? Karena kalau skop itu misalnya sudah tidak kita gunakan lagi, kita simpan di bawah dalam bentuk telentang, kadang-kadang ada orang lewat, saking asiknya dia cerita atau saking asiknya dia melihat pekerjaan, tidak sadar kalau ada skop di situ. Kadang-kadang ujung skop ini akan menggores dia punya kaki. Ataukah tidak sadar dia injak skop ini, maka sisi bagian ujungnya itu, maka sisi bagian lain akan menghantam tubuh dia. Ya, jadi sedapat mungkin untuk alat-alat kerja itu yang kita perlu lindungi adalah sisi-sisi bagian tajamnya, karena sumber potensi bahayanya ada di situ. Ya. Kemudian di bab 3 ada peranca atau scaffolding. Ya, peranca atau